الفاتحة الآنية. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم بالحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى روح معلم هذا الكتاب شيخ جلال الدين المحلي وسيد جلال الدين السيوطي وأصولهما وأفورهما، ثم إلى روح الحبيب سالم بن أحمد بن جنان حفظه الله حمزي المحل ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحميد الحبيب ثم إلى روح الحبيب باقي الله بن سيد المعطس الحبيب عبد الرحمن بن قادر المعطس، ثم إلى روح الحبيب سحاب بن سحاب شيخنا معلم جنيد، شيخنا كهادي أحمد شافي هدمي، ثم إلى روح أبي كاجي محمد طيب بن محمد بن عائشة بن مالك جدي محمد بن قاي جدي حني مالك بن صافي ودين جدي علي أحمد شيخ ولد أمصار وسائر ثم إلى جدتي تسلم الله المصري محمد سنان ووصولهم وقبورهم، ثم إلى روح حبيب نوفل بن محمد بن عقيل بن يحيى، ثم إلى روح ثم إلى روح جدي جدري وإلى الحاج عبد القادر وإلى الحاج عبد جسم الجدري، ثم إلى روح كحاج عبد الله بن حاج معين كحاج عبد الصالح بن حاج معين معلم أرشد بن مصطفى بن عاصم، ثم إلى روح سيمان بن عيدي بابا كحاج مختار بن guru Tarmun bin Sayyid, ثم إلى روح دحنا بن محمد موسى بن وحيد، ثم إلى روح معلم طاهر بن موسى وصالحهم وأبراهيم، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيخ لله لهم الفاتحة. Allah Daroh Susan Haji Misbah bin Mukhtar Ki Haji Daman Huribi Fatihah. Amin insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Rabbi ighfirli. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Juga yang selalu saya sampaikan
nikmat yang tidak kalah pentingnya. Nikmat ketika Allah jadikan kita ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita ini salah satu daripada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mati husnul khatimah, tercatat sebagai umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, sehingga kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya umat Nabi Muhammad. Pemuliaannya banyak. Arasy itu ada arasy, ada kursi. Ada arasy, ada kursi. Kursinya Allah yang disebut wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Di dalam ayat kursi itu ya. Itu kalau dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi, itu besaran kursi. Ibarat cincin berada di tanah lapang yang tandus, tanah lapang yang luas, itu cincinnya tuh yang ada di situ itu langit dan bumi, besar segitu. Palah itu ya, tanah lapang yang luas itu adalah kursi. Jadi betapa besarnya kursi Allah. Lalu kursi dibandingkan dengan arasy, jauh lebih besar arasy Allah. Ibarat cincin berada di tanah yang lapang yang luas. Di dalam kitab Sulwatul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Dalam kitab itu, kalau yang mau nentang silakan nentang beliau aja, jangan nentang saya cuma kutip aja ya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya kursi Allah itu memiliki alfin wasittu mi'ati alfin ras. Kursi itu memiliki alfin, kita artikan sejuta ya. Karena beribu-ribu, berarti beribu-ribu sejuta. 1.600.000 kepala diibaratkan nih. Punya berapa tadi? 1.600.000. 1.600.000 kepala. Satu kepala saja memiliki 1.600.000 wajah. Jadi kalau ditanya wajahnya berapa itu? Berarti 1.600.000 kali 1.600.000 wajah gitu ya. Kepala yang 1.600.000 itu setiap satunya saja memiliki 1.600.000 wajah. Setiap satu wajah memiliki 1.600.000 lisan. Yang lisan itu bertasbih dengan lughahnya arasy yang begitu banyak. Satu lughah mengeluarkan 1.600.000 tasbih dan takdis. Tasbih dan takdis.
Jadi arsy-Nya Allah yang begitu besar. Dia bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah semenjak diciptakan sampai hari kiamat. Enggak berhenti. Tadi antum dikasih gambaran tuh. Ada 1.000.000 sekian kepala, setiap satu kepala punya sekian juta wajah, setiap satu wajah memiliki sekian juta lisan. Yang lisan ini berzikir, bertasbih dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Berarti banyak. Tasbihnya banyak. Dan nanti di yaumil kiamat di padang mahsyar itu harus berkata, ya Rabb, tasbihku, takdisku saya hadiahkan buat umat Nabi Muhammad. Buat kita, buat umat Nabi. Jadi untung nggak kita jadi umat Nabi Muhammad? Untung. Makanya alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kita ini jadi umat Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maaf lagi perlu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat sungguh telah berlalu baginya apa yang dia usahakan. Walakum ma kasabtum, sedangkan kalian ya apa yang kalian usahakan, bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak bakal ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Yang umat terdahulu kerjain, ya udah bagian dia. Kalau baik dapat kebaikan, kalau buruk dapat keburukan. Kalian mah berdasarkan apa yang kalian kerjain. Kalau apa yang kalian kerjakan baik, ya dapat kebaikan. Kalau buruk, tanggung sendiri. Ya. Tilka mubtada'un wal isyaratu ila Ibrahim wa Ya'qub wa baniha. Tilka di situ isim isyarat ditujukan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ya'qub dan anak keduanya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ya'qub, Ishak, Ismail. Ya. Wa unnisa li ta'nisi khabarihi. Biasanya kalau nyebut tilka itu buat perempuan. Buat perempuan, bukan buat laki. Kalau laki itu dalika. Kalau tilka buat perempuan, ya. Tapi kenapa kok tilka Ibrahim yang dimaksud? Kan laki, Yakub laki, Ishak laki, Ismail laki. Artinya mereka yang laki-laki. Kenapa pakai domir tilka? Tujuannya untuk memuannaskan khobarnya. Tilka ummatun, ummatun jadi khobar itu. Karena umatun mu'annas ya. Itu Ibrahim, Ishak, Ismail, Ya'qub, kesemuanya mereka itu adalah umat ya, generasi
qad khalat, udah berlalu, laha maka sabat, maka baginya apa yang umat itu kerjain, ya, minal amali, amalan-amalannya, ai jazaa'uhu, yaitu balasannya. Jadi udah dibalas sama Allah. Dan kita yakin Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishak, Ismail, Yakub, dan nabi-nabi yang lahir dari mereka itu orang-orang baik, amalnya baik, dan dapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalian Yahudi, nah, walakum, dan bagi kalian Yahudi yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, karena ayatnya turun di zaman Nabi, dan Nabi sampaikan kepada Yahudi yang ada di situ di zaman Rasulullah, karena mereka itu sok tahu dibilang Yakub agama Yahudi ya, kemarin tuh ya, yang mereka katakan ya Muhammad, alasta ta'lamu anna Yaquba yawma mata awsa banihi bil Yahudiyah. Muhammad, tahukah kamu, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Yakub pada hari kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya untuk beragama Yahudi. Kata Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Kan jauh dulu. Masanya jauh banget. Lalu turun ayat am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Itu hadir waktu Nabi Allah Yakub meninggal, kan kagak. Mereka di zaman Nabi Muhammad udah jauh banget, ratusan ribuan tahun. Am kuntum syuhada idh hadar Ya'qub al-maut, ketika Nabi Yakub didatangi oleh kematian. Jadi bukan manusia yang datangin mati, tapi mati yang datangin. Ya. Kita yang nyari rezeki, apa rezeki nyari kita? Yang benar. Kok itu kerja gitu-gitu banget nyari rezeki? Kalau yakin rezeki yang nyari kita, kok itu semangat banget. Seolah-olah kalau gak kerja gak dapat rezeki gitu ya. Mesti kerja banget. Hakikatnya rezeki yang datengin kita. Karena udah jaminan Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma ilaihi, ya? Dan seterusnya. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang kasih rezeki kamu, berarti rezeki udah jaminan Allah. Wa fil wujudil abdi, adanya kita ini menunjukkan adanya rezeki. Karena orang kalau udah mati, rezekinya udah nggak ada. Selama inti masih hidup, rezekinya masih ada. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya rezeki itu yang menuntut kita. Lo hidup, lo datang. Lo mati, kelar lo. Makanya orang kalau udah nggak masuk nih air sesendok di mulutnya, oh dituangin, oh namanya lagi sakarat. Kasih dia air sesendok, ditelan apa dia buang, berarti udah nggak mau masuk rezeki, habis itu sebentar lagi. Kasih aja Yasin, ya bacain Yasin. Tapi kalau dicekokin, tuangin madu, nggak panjang umur nih, belum waktunya dia.
masih nerima namanya. Jadi selama manusia itu masih hidup, rezeki bakal datangin dia. Sebagaimana ajal mendatangi dia. Jadi ajal ngejar kita terus deh. Sampai kita datang waktunya deh. Udah gak dicari lagi deh. Sebelum kita meninggal, mati itu ajal terus, kematian tuh ngikutin kita terus sampai waktunya pas deh teklop. Kelar deh. Rezeki gitu juga nyari gitu terus. Kalau udah waktunya stop deh rezeki alias mood. Ajal gitu juga terus, bukan gitu. Ente belum waktunya mati, biar kata ente mau mati kayak nggak bisa. Belum waktunya. Hah? Lebih banyak orang bunuh diri, mati kagak, pengkor. Begitu, ya dibunuh diri aja tuh bisa mati. Emang kebetulan ajalnya di situ. Cuman karena kematiannya aja yang ditempuh dengan cara nggak baik. Jangan nanti bicara takdir tuh dibunuh diri, kagak. Karena Allah udah kasih jalan dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan itu. Allah kasih dua jalan, fujur apa taqwa. Lo mau durhaka apa mau takwa? Allah udah kasih tahu nih jalan baik, nih jalan buruk. Tahu nggak orang jalan baik, jalan buruk? Dia tahu ngaji baik, dalam duduk di majelis taklim dapat hidayah, dapat petunjuk, tambah kuat iman, pahala jangan bicara deh pahala duduk di majelis taklim. Tapi dia nggak ambil jalan itu, dia maunya nongkrong di jalanan. Habis tuh maghrib isya sia-sia, betul nggak? Padahal Allah dikasih tahu melalui lisan baginda Rasul, melalui lisan para ulama. Ini jalan-jalan baik nih. Hadir majlis taklim, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, baca Quran, berzikir, tasbih, sedekah, selawat kepada Nabi. Ada jalan-jalan takwa. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya karena selalu taat kepada Allah, dan rugi orang yang mengkotorinya karena bermaksiat. Jadi ada jalan yang diambil tuh jalan buruk, akhirnya matinya cara buruk. Orang dari muda takwa kepada Allah, terus menjelang remajanya, menjelang tuanya, terus taat kepada Allah. Yang model begini kebanyakan matinya baik apa buruk? Baik, mayoritas kebanyakan. Tapi ada juga yang 1-2, ya, 1-2 ada. Tapi umumnya orang kalau hidupnya baik, matinya baik. Umumnya hidupnya buruk, maksiat, matinya buruk. Umumnya. Tapi ada juga yang umumnya yang hidupnya pas mau mati seminggu sebulan pakai tobat, lalu dia tobat, ya Allah, dia mulai perbaiki dirinya, belum kebayar tuh utang-utang sholat yang ditinggalin, dia meninggalnya husnul khotimah. Ada gak yang begitu? Tapi jarang ya. Ente mau milih yang umumnya apa yang jarang? Kok ketawa bukan jawab? Umumnya dong. Umumnya, jangan yang jarang. Kok jarang tuh namanya apa sih namanya? Untung-untungan nih, tos-tosan nih. Ya
biarin aja maksiat. Ntar kalau Allah kasih gue hidayah, mau menjelang mati gue tobat, akhirnya gue mati husnul khotimah, masuk surga. Emang lo tahu nyawa lo kapan, mati lo kapan? Jadi kita nih hidup dengan cara baik, berbuat baik, tujuan kita ngarepin harapan kita nih meninggalnya baik. Karena umumnya orang baik meninggalnya baik. Umumnya orang jelek meninggalnya jelek. Wabok, zina, bayang kagak, baca Quran, wah itu umumnya meninggalnya cara jelek, sul khotimah. Tapi ada yang cuma jarang, hitung jari. Diceritain di hadis dihitung jari juga tuh. Yang dia tobat akhirnya dia berjalan, malaikat berebutan. Sampai diukur mana tempat hijrahnya ditobat, sama tempat maksiatnya diukur. Jauhan sejengkal dia udah masuk areal tobat, areal kebaikan sejengkal. Malaikat pakai sidang dulu. Punya gue nih, punya yang satu mau tarik ke neraka, yang satu mau tarik ke pakai berebutan. Itu mau berebutan gitu malaikat. Jadi kadang-kadang kita memahami itu begitu. Ya. Pegang aja deh hadis Nabi Muhammad. Yamutul insanu ala ma asha alaih. Yamutul insanu ala ma asha alaih. Matinya manusia berdasarkan hidupnya dia. Hidupnya baik, ya matinya baik. Yang penting kita ibadah aja ikhlas. Layak kita minta sama Allah. Allahumma rzuqna husnal waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha. Kalau udah beribadah alhamdulillah, minta maaf juga sama Allah, mungkin ibadah kita masih banyak kurang. Kalau bermaksiat karena kita teledor, nyeselin aja, nyesel dengan penyesalan yang sama. Ya. Karena al-insan ala darbain kata Nabi. Manusia itu terbagi dua. Manusia terbagi dua. Ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin ya, yang kafir sepakat ulama binari di neraka. Sepakat. Yang kafir ulama sepakat di neraka. Kekal. Yang pakai dengerin orang yang ngomong, enggak, ini kan ada surganya juga, surga. Karena masing-masing mengklaim dirinya benar. Ini kan akidah kita kan. Di luar kita ya kafir gitu aja nih. Di luar kita kafir. Mukmin terbagi dua. Ada mukmin yang muti'un, ada yang mukmin yang 'asi. Ada mukmin yang taat, ada mukmin yang bermaksiat. Ada enggak orang mukmin yang mabok? Ada enggak? Yang zina? Mana orang yang mana? Jadi di luar maksudnya ada. Ada yang menjudi, ada muslim, maksiat ada. Enggak semuanya mukmin itu taat. Terbagi dua. Ada yang taat, ada yang maksiat. Yang taat bil jannah, di surga. Sepakat ulama. Yang bermaksiat terbagi dua lagi. Ada yang an-'asi bis saghair, ada yang an-'asi bil kabair. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Yang dosa kecil masuk surga. Ya kan dosa kecil. Karena dia sholat, ngaji, baca Quran, Ramadan puasa. Tapi dia berbuat dosa kecil. Dosa kecil doang. Kadang di pasar nemenin bininya, bini belanja, matanya ngeliatin cewek. Bini siapa cakep banget nih. Gitu.
Itu kan dosa kecil. Kecuali terusin hampir kita apa namanya serong, itu dosa besar. Zina dosa besar, ninggalin sholat dosa besar, nggak puasa Ramadan dosa besar, judi dosa besar, mabok dosa besar, gitu ya. Nah kalau dosa kecil kan di sholat, ntar waktu di sholat di wudhu jatuh tuh dosa, kena air wudhu, wudhu pula. Bahkan kata ulama air wudhunya jadi malaikat. Malaikat yang doain dia semoga diampuni oleh Allah ila yaumil qiyamah. Air wudhu tuh. Udah dosa kita yang kecil-kecil rontok, air tohara itu jadi malaikat, setiap tetes jadi malaikat yang istighfarin kita ila yaumil qiyamah. Bagaimana yang masuk surga itu kalau dosa-dosa kecil? Mandi hadas saja diampuni oleh Allah, apalagi sholat, itu dosa kecil. Tapi maksudnya dosa kecil nggak boleh, jangan kalau bisa mah muti'un, kalau bisa jadi mukmin yang muti'. Tapi kalau ya khilaf beristighfar. Jadi surga yang dosa kecil, nggak pakai syafaat Nabi yang udah diampuni sama Allah. Yang syafaat Nabi itu yang dosa gede. Umat yang berzina, umat yang mabuk, itu yang perlu syafaat Nabi Muhammad. Nah yang dosa besar ini terbagi dua lagi. Ada yang taibun, ada yang musirrun. Mukmin terbagi dua, muti' asi, yang muti kelar dari surga. Yang maksiat ada dua, maksiat dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil kelar dari surga, dosa besar terbagi dua. Ada yang tobat, ada yang terus-terusan sampai mampus. Yang tobat ini daripada orang mukmin sebelum dia meninggal dia tobat nih, masuk surga. Biar kata dosanya besar, tapi ketika dia mau mati sebelum meninggal dia tobat, masuk surga. Karena Allah Maha Pengampun. Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sana summa tubtum lataballahu alaikum. Kata Nabi Muhammad, wahai umatku, sekalipun kalian berdosa, dosa kalian sepenuh langit, kemudian kalian menyesal bertobat, Allah ampunin dosa kalian. Dia sempat tobat tuh sebelum meninggal, entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Jadilah orang yang benar. Pernah lihat gak umat Nabi Muhammad yang pendosa besar lalu sekarang dia tobat? Tadi dia zina ditinggalin, tadi dia mabok ditobat, tadi dia judi ditinggalin, tadi gak sholat sekarang sholat. Ada umat Nabi Muhammad yang begitu. Awal mah hitam, dunia hitam dia, tapi dia kembali. Ditobat ada yang begitu selamat masuk surga, yang nggak selamat yang dua, yang terakhir, yang musirrun. Dia berdosa besar dan dia terus bermaksiat, berdosa besar sampai meninggal dunia. Lagi mabuk pakai mati, lagi minum, lagi apa namanya, nyipet apa sih namanya itu? Nyabu, apa namanya, overdosis, bobuse, mati. Nggak ninggalin dia terus sampai mati. Zina demen banget. Tiap minggu, tiap bulan nyari perek, bayar hotel, sampai meninggalin di pusat perempuan. Ada nggak yang begitu? Padahal dia mukmin. Bagaimana tuh hukumnya? Itu diserahkan kepada Allah. Ala amrillah. Ya, insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahu jannah. Kalau Allah pengen Allah azab dia di neraka. Kalau Allah pengen Allah masukkan juga dia ke dalam surga. Ulama gak bisa putusin yang model begitu.
Kalau dibilang masuk neraka itu orang kafir sampai kekal, umat Nabi Muhammad dia kekal. Sedangkan Rasulullah, syafaati li ummati minal kabair, syafaatku buat umatku yang dosa-dosa gede. Saking sayangnya memang Rasulullah, syafaatku buat umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil Rasulullah sudah tahu bakalan diampuni oleh Allah. Uduknya menjadi sebab pengampunan Allah. Duduknya di majlis taklim jadi sebab diampuni oleh Allah dosa-dosa kecil. Puasa sunnahnya, ya, baca Qur'annya, selawatnya itu jadi sebab semua penghapus dosa-dosa kita. Tapi yang kecil-kecil, oh yang gede, itu istighfar terus zina, istighfar lagi, zina lagi. Belum tahu obat namanya itu. Pasang, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aduh, gimana? Gak bisa. Yang gitu tobatnya tinggalin, berhenti. Paham ya? Paham? You know. Yes. Udah satu ayat aja kita baca. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Jadi urusin aja diri kalian, jangan urusin umat-umat terdahulu. Mereka sudah menanggung apa yang mereka kerjain. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ente urusin, ente bener gak akidah ente? Yahudi, jangan karang-karang Nabi Yakub katanya agama Yahudi. Emang lu ngalamin, lihat waktu Nabi Yakub meninggal dunia, mati, padahal Nabi Yakub ketika meninggal dunia wasiatnya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, ya, dan sambil wa nahnu lahu muslimun di akhir ayat itu. Kami nyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, dan kami berserah diri atau muslim, ya, beragama. Itu yang jelas, bukan Yahudi sebagaimana karangan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya mau bikin haul guru kita Al-Walid ya Haji Muhammad Thayyib pada nanti bulan Agustus biasa, biar ente nabung dulu, dikasih dari sekarang nih, ya gak? Iya, bantu buat guru, bener gak? Buat kasih makan orang. Kalau buat pribadi nggak pernah minta, tapi kalau buat haul maulid kan ngundang orang. Lagi murid bantu guru kan pantas ya. Ngaji sama guru nggak mau berkorban gimana sih? Ya Allah, mudah-mudahan jadi barokah buat anti. Yang ada namanya saya tulis, yang nggak ada namanya kasih kosong aja, tulis sendiri. Kan hafal namanya. Fauzan biasa buat 5 tuh, Fauzan biasa 5 ya Allah. Fauzan biasa 5 bawahnya. Karena Rasulullah SAW afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah gharamih al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأرضاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.